Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Afnila Faradil Hakim dari program studi D3 Keperawatan Stikes Kesedang Patuh dan Semarang. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan muskuloskeletal sistem. Perkenalkan, saya perawat Afnila. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan muskuloskeletal sistem. Dalam pemeriksaan, jika ibu terdapat nyeri atau rasa tidak nyaman, bisa disampaikan. Apakah ibu bersedia? Iya, bersedia, Mbak. Pertama, kita akan melakukan pemeriksaan leher. Pada pemeriksaan leher, yang pertama adalah look. Apakah terdapat deformitas pada pasien kontur tulang, kontur jaringan lunak, dan warna tekstur kulit? Pada feel, di sini kita akan melakukan perabaan pada daerah cervical. Kita pastikan yaitu suhu kulit, perabaan ada atau tidaknya step of tulang, dan kontur jaringan lunak. Pada saat pemeriksaan move, kita akan melakukan pasien untuk menilai drift of motion tersebut. Di sini adalah drift of motion pada bagian cervical untuk menggerakkan secara aktif fleksi dan ekstensi. Berikut gerakan fleksi, ekstensi, dan kita akan memerintahkan pasien untuk gerakan lateral. Selanjutnya yaitu gerakan rotasi. Pada pemeriksaan ini bisa disimpulkan apakah pasien mengalami nyeri pada saat melakukan drift of motion cervical. Pastikan ada rasa tidak nyaman nyeri dekreditasi pada pasien tersebut. Yang selanjutnya yaitu pemeriksaan punggung. Yang pertama, pemeriksaan look. Di sini kita akan melihat postur bagian tubuh pada pasien. Pastikan bagian bahu kanan dan kiri pasien simetris. Kita lihat apakah ada deformitas, step of bagian tulang belakang, sekitar jaringan pada daerah kulit, serta kita lihat bagian daerah pinggang, simetris kanan dan simetris kiri atau tidak. Pada pemeriksaan feel, kita melakukan perabaan pada daerah bahu posterior, bagian kanan dan kiri pasien. Setelah itu, melakukan perabaan apakah ada tanda-tanda deformitas pada daerah tulang belakang, apakah ada deformitas step off atau tidak. Rasa tidak nyaman pada pasien saat kita melakukan feel. Baik, kita lanjutkan pada pemeriksaan move. Yang pertama, menyuruh pasien untuk fleksi dan ekstensi. Seperti ini, fleksi, ekstensi. Baik, pada pemeriksaan ini kita harus menilai apakah pasien merasa nyeri dan rasa tidak nyaman. Yang pertama yaitu pemeriksaan look. Yang perlu diperhatikan pada proximal humerus, humeronal joint, clavikular, serta sternum. Yang harus diperhatikan adalah apakah pasien mengalami tanda-tanda deformitas jaringan kulit sekitar dan tanda-tanda pada daerah tersebut. Selanjutnya yaitu feel. Di sini kita akan melakukan perabaan pada sekitar humeronal joint, proximal humerus, clavikular, serta sternum. Dinilai apakah ada tanda-tanda nyeri pada bagian anterior serta posterior, pada bagian clavikular hingga bagian sternum. Selanjutnya pemeriksaan move. Yang pertama, pasien melakukan fleksi pada bagian humeronal joint, dilanjut dengan ekstensi.
Selanjutnya, gerakan abduksi dan adduksi. Yang selanjutnya yaitu eksternal rotasi dan internal rotasi. Dari hasil pemeriksaan ini, maka dapat disimpulkan apakah pasien mengalami nyeri, crepitus, dan limited range of motion. Yang selanjutnya yaitu pemeriksaan lengan atas dan siku. Yang pertama adalah pemeriksaan look. Kita pastikan kontur tulang pada daerah tubuh. Setelah itu jaringan sekitar serta warna kulit. Selanjutnya pemeriksaan feel. Kita raba daerah bagian bahu, apakah ada rasa nyeri, sisi medial, serta jaringan lunak sekitar elbow, serta bagian forearm. Selanjutnya pemeriksaan move. Menilai pasien melakukan elbow, menyuruh pasien melakukan fleksi dan ekstensi pada sendi elbow. Melakukan pemeriksaan untuk menilai pronasi dan supinasi. Di sini adalah netra position. Pertama tindakan pronasi dilanjut dengan supinasi. Selanjutnya, pemeriksaan kekuatan otot pada bagian elbow. Memerintahkan pasien untuk melakukan full flexion dan memberikan tahanan pada sisi volar. Sedangkan untuk menilai tekanan pada ekstensi, maka menyuruh pasien untuk melakukan full ekstensi dan memberi tahanan pada daerah porsal. Pemeriksaan ini dilakukan pada sisi sebelahnya. Selanjutnya memeriksa kekuatan otot pada saat pronasi dan supinasi. Pertama, pasien dalam keadaan netral, posisi, dan selanjutnya menyuruh pasien untuk melakukan pronasi dan melakukan tahanan. Selanjutnya untuk melakukan tindakan supinasi, menyuruh pasien untuk supinasi dan melakukan tahanan. Pemeriksaan ini dilakukan pada kedua tangan dan melakukan perbandingan antara keduanya. Dari hasil pemeriksaan ini, maka kita evaluasi apakah pasien mengalami crepitus, nyeri, keterbatasan range of motion, dan juga kekuatan ototnya. Terima kasih, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah-salah dalam bertutur kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.